Belajar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Markus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Markus 3 ayat yang kelima. Markus, bukan Mazmur, Markus. Ya, saya akan bacakan Markus 3 ayat yang kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ya, saya berikan satu judul, fokus kepada Yesus. Apa arti fokus? Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pusat ya. Secara umum ya, fokus berarti kondisi di mana seseorang memberikan perhatian khusus kepada satu hal dan mengabaikan sesuatu yang lain. Ya, memang ada negatif, ada positifnya. Tetapi malam hari ini kita belajar fokus kepada Yesus berarti hal-hal positif ya, yang kita mau berikan kepada Yesus. Orang yang fokus ya akan mendapatkan hasil dari apa yang dia inginkan. Ya. Contoh sederhana yang saya bisa berikan anak-anak yang fokus dalam belajar ya. Nggak, ini HP, ini buku, sebentar 5 menit buku, 10 menit HP. Itu berarti tidak fokus, dia tidak akan bisa mencapai hasil yang maksimal. Ibu-ibu yang fokus dalam memasak ya. Memang mungkin dia lihat resep terlebih dahulu, kemudian dia mulai praktekkan. Tidak fokus ya, masak air 5 menit. Ya dia tinggal ngobrol 15 menit pulang-pulang ya. Itu teko sudah hitam ya. Kalau tekonya kecil. Ya. Masak rendang 5 menit dia tinggal ya. Kemudian dia ngerumpi 25 menit, enggak fokus ya. Jadi orang yang fokus akan mendapatkan hasil apa yang dia inginkan. Memang akan banyak gangguan ya. Ketika kita belajar untuk hal ini. Ada 4 cara menghalau segala gangguan dan tetap fokus ya. Untuk mencapai tujuan. Yang pertama dikatakan mengontrol sesuatu yang bisa mengganggu kehidupan kita. Kebanyakan orang selalu meremehkan hal-hal yang kecil. Ya, di mana sebenarnya itu sangat mengganggu kehidupan kita. Yang kedua tetap tenang. Yang ketiga berpikir tentang tujuan. Dan yang keempat membuat keputusan. Nah, saya ambil di dalam perikop Markus pasal yang ketiga ini ya. Kalau saudara nanti belajar di rumah mulai ayat yang pertama ya. Ada 2 tokoh utama yaitu Yesus ya. Ayat yang pertama aja saya baca. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat, di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya, ini 2 tokoh utama, Yesus dan ada orang yang mati sebelah tangannya. Tetapi dari 2 tokoh utama ini ada orang-orang yang ada di sekelilingnya juga. Ya. Ada orang-orang Farisi yang mengamati Yesus. Kalau Yesus menyembuhkan orang yang sakit tadi pada hari Sabat. Mereka orang-orang yang ada di sekeliling Yesus dan orang yang sakit tadi ya ingin mempersalahkan Yesus. Ini orang-orang yang bisa kita katakan dia adalah pelengkap ya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa menyangkal lagi akan belas kasihan Yesus kepada setiap orang yang membutuhkan dia. Yesus mulai mengamat-amati orang yang sakit, orang yang mati sebelah tangannya ini. Tetapi di pihak lain ada orang-orang Farisi yang juga mengamat-amati Yesus. Saling mengamat-amati ya. Ketika
Yesus mengamat-amati orang yang sedang mati sebelah tangannya, Yesus bertujuan ingin menyembuhkan. Tapi pengamatan dari orang Farisi ingin menjatuhkan Yesus. Mereka sedang menunggu waktunya. Kalau sekarang mungkin kita pikir dia sedang menunggu jam J-nya, ya, hari H jam J, ya. Karena apa? Ada latar belakang Yesus menyembuhkan ini pada hari Sabat, di mana peraturan Sabat tidak boleh orang berbuat sesuatu. Pertanyaannya, ya, mungkin di dalam benak kita juga, kok tega, ya? Apa sih salahnya Yesus berbuat baik? Yang mati sebelah tangannya ini juga kaum mereka sendiri, orang Yahudi. Kok enggak senang melihat saudaranya sembuh? Ya. Kalau kita semua tinggal di tengah-tengah masyarakat, itulah manusia. Itulah kenyataan yang ada di depan mata kita. Kita bisa ambil satu sikap, ya, terhadap orang Farisi ini, ya. Orang Farisi bukan satu orang, orang-orang, karena ayat yang kedua dikatakan mereka lebih dari satu. Prinsip orang Farisi berarti apa? Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ketika Yesus menyembuhkan, ya, orang yang susah jadi orang senang, jadi sembuh, dia tidak senang. Ya. Tetapi dia senang lihat orang tetap ada di dalam keadaan mati sebelah tangannya. Nah, karena mereka pegang prinsip itu, Yesus bertanya di dalam ayat yang keempat, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Yesus marah. Yesus menunjukkan kebencian dan ketidaksenangan terhadap semua ketidakbenaran dan ketidakadilan. Jangan kita pikir, oh enggak boleh marah, anak Tuhan boleh kok. Yesus marah, tetapi marah yang tepat. Ya, Yesus marah menunjukkan dia benci, dia tidak senang terhadap semua ketidakbenaran dan ketidakadilan. Itu alasannya Yesus marah. Tapi marah yang sembarangan jangan, ya. Marah terhadap dosa adalah bukti bahwa orang percaya berpihak kepada Allah. Kalau kita lihat ada yang berdosa, terus kemudian kita ikut-ikutan, ya, ikut di sebelah sana, itu yang Tuhan tidak suka. Ketika kita marah terhadap dosa adalah bentuk bahwa kita ini ada di pihak Allah, melawan kejahatan, tidak ikut-ikutan arus. Kembali di dalam Markus pasal yang ketiga, kita melihat orang yang mati sebelah tangannya, ya. Tidak disebutkan sebelah mana, ya. Tetapi walaupun dia, ya, itu sebelah kiri, mungkin orang bisa saja orang katakan, ya, yang kanan kan bisa dipakai. Ya, apalagi kan banyak orang yang pakai kerja pakai tangan kanan. Tidak disebut, yang pokoknya mati sebelah tangannya. Tetapi ya, keadaan itu pasti membuat dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Sekalipun tangan kanan mungkin masih bisa dipakai. Tetapi tidak maksimal, bukan? Apalagi kalau dia adalah seorang kepala rumah tangga.
tulang punggung keluarga. Kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh orang yang mati sebelah tangannya tadi. Ya, kita sama-sama belajar fokus kepada Yesus. Dia pertama dikatakan dia mengontrol sesuatu yang dapat mengganggu. Orang yang sakit ini juga tidak berteriak-teriak memarahi orang-orang Farisi. Dia tidak bilang, kok kalian tidak peduli ya sama saya? Apa salah Yesus? Apa salah saya ketika saya mau datang untuk disembuhkan? Kok kalian seperti itu? Enggak. Ya. Dia coba menahan diri untuk tidak bereaksi yang dapat mengacaukan situasi. Anak-anak muda paling gampang naik darah, bukan? Betul enggak, Adi? Ya, apalagi modelnya Adi besar, tinggi, ya, terus diremehkan pemainnya oleh seorang anak. Oh, untuk anak sekolah minggu, Kak Adi begini, gitu kan? Anak muda lebih cepat gampang naik darah. Tetapi ini pelajaran sama-sama buat saya, buat saudara. Dia pertama dikatakan dia mengontrol sesuatu yang dapat mengganggu. Dia menahan diri untuk tidak bereaksi yang dapat mengacaukan situasinya. Yang kedua, dia tetap tenang. Ya. 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat. Ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dia tetap tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan kalau kita lihat malam hari sudah semakin dekat. Kuasai diri, jadi tenang supaya kita dapat berdoa. Bagaimana bisa berdoa kalau kita tidak tenang? Ya. Bagaimana bisa berdoa dengan baik kalau kita tidak menguasai diri? Yang kedua, orang yang mati sebelah tangannya ini tetap tenang. Yang ketiga, pikirkan tentang tujuan kita. Satu keuntungan besar, dia dapat bertemu dengan Yesus di dalam rumah ibadat. Yesus sudah mengajak dia berdiri di tengah-tengah. Ayat yang ketiga dikatakan, mari berdirilah di tengah. Sudah ada komunikasi dengan Yesus. Dia sudah berhadapan muka dengan Yesus. Dia sudah fokus kepada wajah Yesus. Walau nanti di ayat yang kelima dikatakan Yesus masih melanjutkan percakapan dengan orang-orang Farisi. Dia memikirkan tentang tujuan. Dia datang kepada Yesus supaya dia dapat sembuh. Yang keempat dikatakan dia membuat keputusan. Orang yang mati sebelah tangannya tadi dikatakan dia tidak ambil pusing ya dengan perilaku orang-orang Farisi yang adalah notabene pemuka agama. Ya. Dia tidak mau ambil pusing. Contohnya, nanti ya kalau terjadi apa-apa, ya apa yang mereka akan lakukan sama aku nanti? Aku hanya sendiri loh, Yesus sendiri. Sedangkan mereka dikatakan dalam ayat yang kedua, mereka ya itu jamak. Berarti sudah ada beberapa orang. Tapi dikatakan dia membuat satu keputusan yang tepat. Dia tidak ambil pusing terhadap perilaku orang-orang Farisi. Langkah tepat
yang dia lakukan, ya, dia hanya ikuti kata-kata Yesus. Waktu Yesus katakan di dalam ayat yang ketiga, mari berdirilah di tengah. Ada sekumpulan seperti ini ya, seperti kita ini, terus kita disuruh berdiri di tengah-tengah. Ya. Posisi itu ya, kalau saya perhatikan posisi yang sangat rawan, karena orang-orang Farisi itu ada di sekelilingnya. Ya. Mari berdirilah di tengah. Dia fokus, dia pandang mata Yesus. Dia pandang wajah Yesus yang mengajak dia, mari berdirilah di tengah. Walau posisi itu cukup rawan, ya. Tapi diambil keputusan seperti itu. Yang kedua, ya, apa yang dia lakukan mengambil keputusan? Apa kata Yesus di dalam ayat yang kelima sudah dalam pembacaan kita tadi, ya. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Yesus katakan ulurkan tanganmu, dan dia mengulurkannya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa bayangkan situasi pada saat itu. Orang Farisi itu banyak berdebat dengan Yesus yang satu orang. Ada yang sakit satu orang. Secara logika, jamak-jamak aja mungkin kita pikir, Yesus dan orang yang sakit ini kalah suara bukan? Satu-satu dibanding mereka yang banyak. Tetapi ketika dia belajar fokus kepada Yesus, ketika Yesus katakan mari berdirilah di tengah, dia berdiri di tengah. Yesus masih berdebat dengan orang Farisi. Dengan marahnya Yesus katakan, mana sih ya membunuh atau menyembuhkan, ya berbuat baik atau berbuat jahat. Yesus katakan kembali kepada mata Yesus kepada orang yang sakit tadi, ulurkan tanganmu, dia mulai kasih. Di pihak Yesus, Yesus tidak memberi kesempatan, Yesus tidak memberi celah bagi orang-orang Farisi untuk menjatuhkannya. Justru di tengah-tengah kesempitan. Ya. Ada banyak orang mungkin katakan, oh, ada kesempatan di dalam kesempitan. Ya, betul. Kesempatan di dalam kesempitan, di dalam kesempitan itu dikatakan Yesus nyatakan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kita alami pada malam hari ini? Ketika mau datang kepada Yesus, ketika kita mau menerima pertolongan Yesus, rupanya seperti ini mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Ada saja orang ya kiri kanan nyenggol, kiri kanan mengusik. Apa keluar kata mundur dari kita? Lebih baik udah enggak usah dah. Kita tidak ada baca ya di dalam Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tidak ada kata mundur dari orang yang sakit yang mati sebelah tangannya. Karena apa? Matanya fokus kepada Yesus. Wajahnya bertemu dengan wajah Yesus. Apapun yang orang buat di sekelilingnya, dia tetap maju. Mari berdiri di tengah, dia berdiri di tengah. Ulurkan tanganmu, dia ulurkan tangannya. Ketaatan yang dia lakukan mendatangkan hasil yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, kehidupan orang ini. Sekali saya katakan mungkin ketika kita mau menerima pertolongan, ketika kita mau datang kepada Yesus, tidak semudah yang kita bayangkan. Kiri kanan nyenggol. Ada saja orang-orang yang mengusik. Ada saja prinsip-prinsip yang terjadi. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetapi apapun yang terjadi di sekeliling kita, tidak ada kata mundur pada malam hari ini. Maju dan maju fokus hanya kepada Yesus. Biar firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Sama-sama kita berlutut, kita masuk di dalam penyembahan kita. Penolong yang selalu